Waalaikumsalam. Rere ya? Iya, Ibu. Iya, bagaimana Rere? Konseling. Oh, mau konseling. Iya. Ayo, silakan duduk. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya. Sebelumnya maaf mengganggu waktu Ibu. Saya Resti Dutami dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya mau berkonseling atau bercerita kepada Ibu. Iya, cerita apa nih? Tapi sebelumnya Rere ini kelihatannya capek ya. Itu soalnya mukanya masih berkeringat, terus suaranya lemas, sakit atau gimana ini? Saya lagi banyak masalah Ibu. Lagi banyak masalah ya, dan ini kelihatannya juga kayaknya lagi banyak pikiran ya. Iya Ibu. Ya, nggak apa-apa, tarik nafas dulu, tarik nafas dulu. Nah, tenang dulu. Ini juga kayaknya habis dari lari-lari ya, kelihatannya juga berkeringat. Iya. Nggak apa-apa, tarik nafas dulu, tenang dulu. Tapi saya takut Ibu mau bercerita. Takut kenapa? Kan di dalam bimbingan dan konseling kita sudah ada asas kerahasiaan. Jadi Rere tenang saja. Insya Allah Ibu akan menjaga rahasia pribadi dari Rere, akan memberikan solusi, atau itu nantinya keputusannya kita putuskan bersama, bahkan itu dari Rere sendiri yang memutuskan atas masalah nantinya yang akan kita bahas, dan ini akan bersifat rahasia. Insya Allah Ibu akan menjaga. Jadi Rere tenang saja dan terbuka ya, terbuka dalam proses konseling ini kita, konseling individu kita pada hari ini. Rere terbuka, Rere keluarkan semua apa yang ada di pikiran Rere, gak usah takut. Baik Ibu. Insya Allah saya akan terbuka kepada Ibu. Iya, jadi pertama-tama tujuan kita ke sini tadi mau berkonseling Ibu. Iya. Kabarnya gimana nih? Kabarnya alhamdulillah baik. Baik. Cuman ya sedikit capek dan lelah ya. Iya. Habis dari mana? Habis kelompok. Oh, habis kelompok. Terus sama ngurusin pagelaran kelas 12 banyak pagelaran. Terus ada UTS dari pesantren juga. Ya Allah, ini benar-benar kamu tuh produktif tapi kayaknya capek ya ini, lelah juga. Nah, di bagian mana nih yang pengen kamu ceritakan, apa yang saat ini kamu rasakan sehingga habis dari kerja kelompok langsung menemui ruang BK dan bertemu ibu gitu? Ya karena saya bingung Ibu, saya butuh bercerita dengan orang lain, tapi karena saya orang yang tidak mudah percaya dengan orang lain, jadi saya memutuskan untuk bercerita saja. Siap. Gimana? Jadi pertama-tama di sini Bu, saya mengalami stres akademik, Stres akademik. baik akademik di sekolah maupun di pesantren. Oh, berarti sekarang Rere juga di pesantren ya? Iya. Jadi sekolah sambil mondok. Iya. Oh, mondoknya di mana? Di dekat SMA. Dekat SMA. Oke. Di stres akademik yang dimaksud oleh Rere itu seperti apa? Saya tidak bisa menyeimbangkan antara waktu untuk belajar sekolah dengan belajar saat UTS madrasah. Dikarenakan waktunya bersamaan Ibu. Jadi saya harus mengorbankan yang satu, tapi nanti yang satu juga nilainya jelek gitu Bu. Padahal di keduanya itu saya harus imbang dan harus mendapatkan nilai yang bagus itu Ibu. Belum lagi nanti ada tekanan dari teman saya yang mengatakan, ngapain sih sekolah sambil mondok, udah sekolah aja, nggak usah pesantren gitu Ibu. Terus hubungan saya dengan teman saya juga kurang baik Ibu. Kemudian Tunggu, kurang baik. Ini hubungan yang kurang baik ini seperti apa? Itu awalnya dari mana juga? awalnya di sini karena kami sangat sulit berinteraksi. Oh, sulit berinteraksi ya. Ya, soalnya saya introvert Ibu. Sedangkan temenmu? Teman saya ekstrovert, jadi dia cenderung belak-belakan gitu. Oh, jadi ya kamu yang posisinya sebagai orang yang introvert, orang yang tidak mudah bergaul sama orang lain, bertemu atau berteman dengan orang yang belak-belakan. Jadi kamu juga ngerasa baperan ya, atau ya kadang-kadang kan orang yang belak-belakan itu kata-katanya kurang difilter ya, jadi ngerasa itu menyakiti hatinya Rere gitu. Jadi sering kali ya terjadi seperti itu. Iya Ibu. Seringkali juga bingung cara memaafkannya gimana, ataupun cara untuk
memulai terbuka dengan teman itu juga sangat susah. Memulai terbuka dalam artian mengatakan bahwa kamu itu udah menyakiti saya gitu, perkataan kamu itu menyinggung hati saya gitu kan. Jadi itu seringkali Rere pendam sendiri. Iya, Padahal itu udah menyakiti hati Rere, menyinggung hati Rere, tapi itu dipendam aja gitu. Iya. Belum berani untuk mengatakan kepada temennya. Dan mungkin karena gejolak itu akhir-akhir ini hubungan Rere dan temannya itu sedikit renggang gitu. Terlebih lagi kalau di sekolah ini. Di sekolah ini kan sekarang ada pagelaran Ibu. Ya. Pagelaran, terus ada persiapan pagelaran lebih tepatnya ada UTS madrasah, ada UTS sekolah. Nah di UTS sekolah ini kan waktunya pagi Ibu. Iya. Nah setelah pagi sampai sore kan sorenya persiapan untuk pagelaran. Nah setelah persiapan untuk pagelaran tidak ada waktu untuk belajar madrasah Ibu. Oke. Jadi sebenarnya udah ada 3 masalah ya dari Iya. awal yang disampaikan oleh Rere. Pertama tadi ada stres akademik. Stres akademiknya itu bingung, pusing, manajemen waktunya antara di sekolah dan di pondok. Terus yang kedua ada hubungan yang kurang baik atau renggang dengan teman yang cukup dekat lah ya. Nah, terus yang ketiga ini ada kegiatan di sekolah, pagelaran ya kan? Iya, Pagelaran yang juga makin bertambah pusingnya di posisi yang saat ini Rere tuh pengennya tiga-tiganya itu apa ya berjalan sesuai mestinya gitu kan, nggak mau ada yang dikorbankan, nggak mau ada yang harus tidak dilaksanakan gitu, karena mungkin Rere posisinya pengen ya semuanya itu berjalan dengan sempurna gitu ya. Karena ada harapan orang tua dari desa ke kota untuk sekolah dan mengaji, jadi merasa terbebani gitu. Sebelumnya merasa terbebani, tapi Iya, awalnya itu adalah keputusan dari Rere, keputusan orang tua. keputusan orang tua yang mana Rere tidak bisa menolak. Iya betul Bu. Nanti jika saya tidak pesantren maka kamu tidak usah sekolah, kamu di rumah saja gitu. Oh, jadi orang tua mengatakan seperti itu. Iya Ibu. Rere tahu alasan orang tua mengatakan seperti itu. Tahu mungkin karena pergaulan sekarang yang kurang baik. Ya, orang tua sebenarnya takut dah. Sebenarnya orang tua itu niatnya baik buat menjaga Rere, tapi hal tersebut juga kan perlu keputusan dari Rere sendiri, perlu ditanyakan dari Rere itu apakah siap, mentalnya siap, dan kedepannya itu akan menerima konsekuensi yang akan terjadi itu apakah siap gitu menerimanya. Jadi sebagai orang tua juga harusnya seperti itu. Tapi sejauh ini udah berjalan dari kapan? Sudah 1 tahun hampir. 1 tahun hampir, berarti udah 2 tahun Mau belum ya? berjalan Mau berjalan 2 tahun ya. Nah, gimana itu Rere menghadapinya selama kurang lebih dalam 1 tahun ini dengan situasi yang Rere tuh tidak siap sebenarnya, belum siap, yang akhirnya terpaksa untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang saat ini. Iya betul sekali. Jadi di awal masuk pesantren, maaf Ibu saya cerita lagi. Iya, nggak apa-apa. Jadi awal pesantren saya masuk, ya tentunya saya menangis Ibu karena Iya. saya merasa itu sebuah paksaan bagi saya gitu. Saya menangis, kemudian saya hampir keluar pesantren karena menurut saya di pesantren itu sangat ketat, sangat Banyak aturan. benar-benar kayak mengekang gitu. Belum lagi kita tidak boleh membawa HP. Jadi rasa untuk keluar dari pesantrennya itu besar. Pulang sekolah sore, kemudian belum ada PR, terus nanti mengaji sampai larut malam itu benar-benar lelah. Jadi saya sering begadang, terus memikirkan hal-hal yang tidak seperti overthinking. Jangan-jangan teman saya tidak menjaga saya. Jangan-jangan nanti saya tidak bisa jadi Liga 1. Nanti tugas saya salah semua gitu. Saya hampir berpikir Karena ada harapan orang tua yang besar juga kepada Rere ya. Jadi Rere itu serba banyak tuntutan, harus ini, harus itu gitu ya. Dan untuk membebaskan diri dari ya di luar dari paksaan atau ya keinginan kita sendiri itu Rere terbatas gitu ya. Karena banyaknya ekspektasi yang harus harus ekspektasi yang harus kita kerjakan. Oke, kita bahas satu-satu ya Rere, karena Rere tadi sudah bercerita terkait bagaimana proses
sehingga terjadinya stres akademik itu, terus renggangnya hubungan pertemanan, ditambah kondisi di pesantren banyak aturan, tuntutan. Kita bahas satu-satu. Oh, tunggu. Sebelum itu juga masih ada yang ingin Rere sampaikan. Tuh. Jadi memang masalahnya di situ ya, stres akademik, hubungan tekanan teman sebaya, ditambah dengan di lingkungan pesantren yang cukup ya banyak tuntutan dan aturan yang harus kita taati ya. Ya, kita bahas stres akademik. Pertama, stres akademik ini tadi Rere bercerita bahwa Rere tuh tidak bisa manajemen waktu, kurang dalam manajemen waktu di dalam waktu yang bersamaan, karena kedua hal tersebut juga sama-sama penting bagi Rere. Jadi Rere tidak mau ada yang dikorbankan, begitu kan Rere? Nah, dari Rere sendiri nih, dalam situasi yang seperti itu tentunya sudah pernah terjadi. Bagaimana Rere menyikapinya? Saya cenderung menjalankan apa yang sedang saya jalankan. Misal hari ini ada tugas yang saya kerjakan sebisa saya. Nanti betul atau tidaknya saya pikirkan di akhir, tapi saya tetap merasa kecewa karena tugas yang saya kerjakan tidak semaksimal yang saya kerjakan. Hasilnya juga tidak sesuai. Iya. Tapi hasil itu dibanding teman-temanmu, kamu cukup rendah atau sedang? Bisa dikatakan cukup rendah. Bisa dikatakan cukup rendah. Berarti mempengaruhi nilai akademik ya, mempengaruhi nilai akademiknya Rere. Nah, itu kan memposisikan diri dalam sekolah ya. Selain itu dari masuk ke pesantren. Di pesantren kan salah satu penyebab ya, karena banyaknya aturan tuntutan yang membuat Rere tuh di sekolah juga ya ngerjain tugas sebisanya, nggak banyak waktu untuk fokus belajar gitu, karena harus mempersiapkan A, B, C atau aturan dari pondok pesantren. Misalnya waktunya militan, waktunya yasinan, harusnya kamu bisa di situ kamu bisa belajar, mengerjain tugas ya kamu harus kerjain itu dulu, atau jadwal pikirnya pesantren dan lain-lain. Jadi di situ kamu cukup keteteran ya. Iya, betul. Usia saya juga masih lumayan dikatakan ini pesantren pertama dalam hidup saya. Iya, dan kamu juga masih proses beradaptasi. Ditambah kan kamu itu kelas 12 ya? Iya. Jadi udah mau menuju perkuliahan, perguruan tinggi, otomatis harusnya kamu tuh fokus belajar buat ujiannya. Tapi dalam 1 tahun ini kan semuanya yang terbaik ya, dari orang tua juga menginginkan yang terbaik. Nah, dari Rere sendiri ya, pernah nggak berpikir bagaimana cara mengatasi kondisi tersebut? Untuk mengatasi jadwal yang bertabrakan antara BD dan CAT dengan belajar UTS itu biasanya saya mengorbankan waktu malam ini. Jadi saya tidur jam 2 atau jam 3 pagi untuk belajar, tapi nanti di sekolah mengantuk. Tidurnya jam 2 atau jam 3 pagi. Berarti rutinitasnya Rere dari pagi sampai malam itu full. Itu apa aja yang dikerjakan? Dari pagi habis subuh, habis sholat subuh berjamaah kita mengaji sampai jam 6:30. Kemudian 6:30 kita siap-siap untuk berangkat ke teman SMA. Ke sana terus naik sepeda, bisa memakan waktu 15 menit untuk sampai di SMA. Kemudian pulang SMA jam 3:30 sore. Jam 3:30 sore sholat asar berjamaah, mengaji kembali sampai maghrib. Nah, setelah maghrib berjamaah maghrib, mengaji kembali sampai isya. Setelah itu sholat isya lagi, terus ngaji kembali sampai jam 11:30. Setengah 12? Iya. Itu ada nggak dari pondoknya itu memberikan kayak kelonggaran buat anak kelas 12? Tidak, itu justru malah di anak kelas 12 katanya kalian harus lebih giat untuk beribadah gitu. Siapa tahu nanti jalannya berubah gitu. Ya, bener sih, kita kan harus tetap meningkatkan keimanan kita ya, apalagi mendekati akhir-akhir ujian nasional ataupun masuk perguruan tinggi. Tapi dengan waktu yang dari pagi sampai jam 12 malam dengan istirahat pun yang terbilang itu sedikit ya, tidak ada bahkan ya, itu mungkin membuat
ya itu namanya stres. Jelas kamu ini stres akademik seperti itu posisinya. Cuman sebenarnya banyak ya hal-hal yang orang-orang sibuk di luar sana juga banyak prosesnya seperti itu. Tapi apa yang perlu kita meminimalisir itu semuanya kembali ke pikiran. Bagaimana caranya kita berpikir bahwa yang kita lakukan ini adalah yang baik, niatkan dengan ikhlas. Karena di awal tadi Rere merasa terpaksa, ya gimana mau semangat, menjalannya serba banyak beban, serba banyak tuntutan, mikirnya tuntutan terus, mikirnya itu aduh nanti mau ini, pasti kayak gitu kan. Pasti di kepalanya tuh berpikir habis ini, aduh Terasa berisik sekali. iya berisik banget ya. Jadi kayak seolah-olah di dalam pikirannya Rere tuh si A, kamu habis ini di sini ya, si B, kamu habis ini di sini ya, ingat ya PR-mu ini ya, ingat ya ini, jadi bertumpuk di pikirannya Rere gitu ya. Iya betul sekali. Tapi pasti ada dong waktunya kan, nggak cuma Senin sampai Jumat atau Sabtu sekolahnya. Sampai Sabtu. Senin sampai Jumat sekolah, ada hari Minggu. Nah di hari Minggu itu Rere biasanya ngapain? Biasanya di hari Minggu itu ada roan atau bersih-bersih, kemudian nanti dilanjut mengaji. Tapi setelah roan ada waktu istirahat sampai zuhur. Waktu istirahat cuma di situ ya. Iya. Dan posisi waktu istirahat itu Rere memanfaatkan waktu itu atau mengerjakan hal lain? mengerjakan hal lain. Mengerjakan hal lain lagi. Apa itu? Bermain dengan teman. Oh iya, ya mungkin karena ya kapan lagi ya masa Iya. kita buat bermain. Tapi setelah bermain itu masih ada waktu untuk istirahat tidak? Masih. Oh, Karena Rere? paling cuma 10 menit atau 15 menit. Berarti masih ada waktu istirahat ya. Tapi kalau besok udah hari Senin, aduh gimana dong bayanginnya. Pikirannya langsung kembali lagi ke jadwal yang sudah diatur ya. Iya. Wah, setiap ini udah pernah buat jadwal ini nggak? Seharian rutinitas Tidak. buat manajemen waktunya. Tidak. Oke. Dari Rere sendiri sejauh ini kan sudah pusing banget ya, mikirin banyak sekali cabang pikiran dari pondok, sekolah, pendidikan dan sebagainya. Dari Rere kira-kira apa? Solusi apa yang akan Rere lakukan ke depannya buat meminimalisir untuk manajemen waktu atau memperbaiki lah akademik yang sudah berlalu. Ya buatlah yang tadi itu kan rendah, kemarin itu dapatnya rendah. Untuk kedepannya kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Rere? Berdasarkan penjelasan dari Ibu tadi, pertama mungkin Rere bisa bikin jadwal untuk menyusun kembali kegiatan yang akan dilakukan untuk minggu depan ataupun minggu selanjutnya. Kemudian Rere bisa memanfaatkan waktu, misal waktu Rere lagi halangan untuk tidak bersolat, Rere bisa memanfaatkan untuk belajar. Kemudian setelah bermain jika bisa belajar. Nah, itu waktu halangan. Ya kan sekali sebulan kan ada kesempatan ya, satu minggu, dalam satu minggu itu di situ manfaatin istirahat, belajar, mengerjakan hal-hal yang lain yang positif gitu. Yang pikiranmu itu tidak melulu kepada beban. Kamu juga harus memikirkan hal-hal yang positif. Oh, kalau saya bekerja keras, berusaha dengan maksimal dari sekarang, mungkin teman-teman saya tidak merasakan apa yang saya rasakan saat ini, gitu kan. Beberapa teman mungkin ya pulang dari sekolah mereka bakal enteng-enteng, bakal santai-santai, bakal senang-senang ya, nggak ada beban. Kalau kamu pulang sekolah langsung pondok, mengerjakan tugas di pondok, ya kan. Nah, mungkin kamu akan mendapatkan jauh lebih baik, jauh lebih sukses untuk 5 atau 10 tahun ke depan. Karena kerja keras yang akan dialami oleh Rere, yang akan dikerjakan oleh Rere itu impact-nya atau nanti hasilnya bukan dilihat dari sekarang Rere. Jadi usaha atau kerja keras yang selama ini, yang capek, pusing, yang sekarang sampai kamu tuh stres gitu, itu akan nanti dikasih Allah balasannya gitu. Akan ada manfaat yang lebih besar yang akan didapatkan. Cuman saat ini mungkin
bisa kalau semisal Rere keluar pondok itu bagaimana? Saya tidak boleh sekolah. Oh, dari orang tua seperti itu ya. Jadi kamu keluar pondok, kamu tidak boleh sekolah gitu. Jadi harus sama-sama sekolah, pondok. Sekolah ngaji harus imbang katanya. Itu kan sudah tidak bisa. Tapi sebelumnya pernah ngomong Kak, baik-baik atau ngobrol ke orang tua, ke ibu, bapak, ibu? Pernah menceritakan posisi Rere saat ini? Pernah, tapi di waktu saya sedang sakit. Jadi jika di waktu sedang sakit mungkin saya berpikiran nanti orang tua saya bakal kasihan sama saya nanti bisa dikeluarkan gitu. Nah, saya bercerita dengan kedua orang tua saya mengatakan bahwasanya ibu bapak pasti capek sekolah sama ngaji, pasti juga iri sama teman-teman yang lain jika pulang sekolah langsung pulang ke rumah bisa ketemu dengan ibu sama bapak gitu. Boleh nggak Resti ke pesantren? Terus kemudian ibu saya menasihati, Mbak, sekarang kalau kamu nggak mau sekolah sambil ngaji, kamu mau jadi apa? Terus saya hanya bisa terdiam ibu mendengarkan bahasan yang sangat menusuk. Langsung kena ke hati ya. Iya. Itu karena nggak bisa dibantah dan itu benar. Dan tujuan kita juga di dunia ini buat beribadah. Jadi tujuan orang tua itu udah sangat mulia sekali. Cuman bagaimana cara kita yang diperintahkan oleh orang tua itu kita jalani secara enjoy, cara santai dan senang hati. Jadi saat ini Rere harus berpikiran tidak negatif, berpikiran bahwa oh ini buat kebaikannya aku. Orang tua aku membuat seperti ini itu untuk aku. Bagaimana caranya aku nyaman dengan posisi yang saat ini yang sudah orang tua putuskan. Jadi kamu menerima dengan ikhlas terlebih dahulu. Tarik nafas dan kamu buat semangat baru. Ubah pikiran yang selama ini dari awal ya 1 tahun ini berarti Rere udah berjalan seiring berjalannya waktu itu merasa terpaksa, beban banyak banget sehingga mempengaruhi akademik juga. Dan karena banyaknya juga tadi tuntutan di pondok pesantren dan ditambah juga Rere kan orangnya juga kurang berbaur atau introvert, pemalu, jadi berteman juga tidak banyak sehingga meluaskan apa yang di pikiran Rere pun tidak banyak ya, tidak ada yang merangkul, tidak ada teman bercerita. Ya gimana Rere tidak stres kalau kayak gitu. Nah, solusinya kira-kira apa ya? Mulai terbuka dengan teman. Mulai bersosialisasi, mulai pandai beradaptasi. Tapi saya takut ibu. Apa yang ditakutkan? Entah kenapa jika saya berbicara dengan orang lain atau seseorang yang tidak kita kenal, saya merasa takut mereka memandang kita seperti apa itu. Kayak dibilang SKSD atau gimana gitu. Iya. Ngapain sih gitu ya. Iya. Tapi dalam posisi yang tersebut kan kita memulai dengan hal yang baik. Jika ada risiko atau pikiran, coba kamu ubah dulu pas nanti kenalan. Dan kita juga harus menyesuaikan sesuai dengan kondisi ya. Melihat orangnya juga. Iya, harus adaptasi dan melihat kondisi juga. Nggak asal lihat orang halo hai gitu ya kan, orang juga lihatnya aneh ya. Misal nih dalam suatu perkumpulan atau di dalam kelas, di sampingmu ada temanmu, jadi coba misal pas guru menjelaskan itu maksudnya apa ya, menurutmu ini ya aku sih tadi berpikir juga maksud dari bapak itu seperti ini. Coba sedikit-sedikit ngobrolnya mulai dari pendidikannya, maksudnya dalam materi ilmunya gitu. Atau di saat ada teman-temanmu yang kumpul, misalnya diajak ikut ngobrol aja gitu. Aku boleh ikut nggak gitu kan, sopannya kita izin dulu, boleh gitu. Kalau misalnya terlihat first impressionnya atau ketemu secara awalnya menerima kamu itu mereka kurang ada mata yang bombastic edge ya, SS ya kalau sekarang itu, jadi ya kita harus dari kayaknya mereka kurang suka gitu. Udah besoknya nggak usah
lagi gitu. Cari banyak kan teman di sini. Banyak. Nah, selain dari itu tadi terbuka, kira-kira solusi apa lagi dari Rere sendiri dengan situasi yang seperti itu? Mungkin bisa tadi sudah terbuka, sudah berarti sosialisasi, kemudian bisa saling percaya. Karena saya tidak percaya. Kamu tidak percaya sama orang lain? Iya betul. Mudah Karena untuk dikecewakan. ya, karena kamu mungkin pernah trauma ya, atau Pernah dibully. serius ini pernah jadi korban bully. Bullynya seperti apa nih? Ketika saya MTS atau SMP, saya mendapatkan peringkat 1, tapi saya tidak mau memberikan contekan kepada teman yang lain. Dan kemudian teman sekolah saya memusuhi saya ini. Secara serentak ya, Secara mereka serentak, dan tidak ada satupun orang yang membela. berinteraksi ataupun membela dengan saya. Bullyingnya berarti ini mengajak, berarti ini ada pemicunya nih, ada orang yang provokasinya nih, satu orang yang memicu kenapa kayak gitu. Pasti ada sih. Ya udah ya, kita nggak usah ini gimana caranya mau hidup sendiri aja, egois kan. Orang yang nggak mau dikasih, orang yang nggak dikasih contekan pasti berpikir kamu tuh egois, mau itu menang sendiri gitu kan. Tapi kan dalam ujian tidak boleh mencontek ya. Jadi kamu sudah melakukan hal yang benar. Jadi kamu harus percaya diri. Berarti kamu sudah memberantas kejahatan ya. Jadi kamu gak usah kembali lagi ke masa itu. Masa di mana kamu mengingat teman-teman kamu melakukan perilaku yang tidak baik. Mereka yang salah. Jadi kamu yakinin dalam diri kamu, Rere, yang salah itu mereka. Saya sudah melakukan yang benar. Saya tidak memberikan contekan kepada mereka. Mereka yang harusnya merasa tertekan, bukan kamu. Kamu jangan mau kalah. Jadi kamu harus kuatin hati kamu. Sering kamu berbicara dengan hati kamu. Boleh kamu berbicara di depan saya. Jadi kalau ibu juga ya sebenarnya di masa dulu juga ibu udah berada di dalam posisi yang ini. Ibu banyak kegiatan, banyak harapan yang diinginkan orang tua. Ibu juga dulu sambil mondok, sambil boarding school ya kalau di Islam terpadu. Ambil abis dari kelas keempat langsung pondok, sholat asar, belum lagi pengurusnya, jadi penanggung jawabnya di sana, jadi kakak PJ-nya, jadi kakak kamarnya yang membina adik-adik yang baru SMP. Bayangkan itu dalam posisi kamu tuh masih umur berapa, SMA lah ya, 17-16 tahun, kamu sudah mengasuh orang lain, belum secara mental juga kita ini belum bisa, tapi di situ banyak pelajaran. Jika ibu tidak melewati masa itu, mungkin ibu tidak bisa seperti ini, berhadapan dengan Rere, memberikan motivasi atau solusi atas Rere yang alami saat ini. Oke, pertama tadi kita Rerenya terbuka. Kedua tadi mulai bersosialisasi. Terus kira-kira apa? Percaya terhadap Tuhan. Ya, Dan percaya terhadap diri sendiri. Paling utama diri sendiri dulu. Masalah sebenarnya percaya sama orang lain itu ya kita harus hati-hati. Tidak harus mudah percaya ke orang lain. Cuman dengan kita kan berteman, tentunya ada kepercayaan dan berteman. Enggak, jangan langsung berdalam supaya Rere juga nggak mudah langsung merasa kalau misalnya dikecewakan itu sakit hatinya itu berlebihan gitu. Seperti itu ya. Iya. Jadi biasa aja. Percaya sama orang biasa aja, berteman sama orang juga biasa aja. Tapi kalau sudah ketemu dengan orang yang tepat atau teman yang benar-benar baik, kita lihat teman yang baik itu di saat kamu terjatuh dia mau mengulurkan tangan. Di saat kamu juga sedang dalam posisi yang baik, dia tetap mau. Dilihat dari ya kamu saat jatuhnya, bagaimana dia memposisikan diri sebagai teman. Baru kalau kamu kelihatan ada, oh ternyata ini kayaknya teman, benar-benar teman deh. Nah, mulailah kamu terbuka. Aku merasa kamu baik banget deh sama aku. Yang ngomong secara ini. Nah, aku juga, yang namanya kan buat meningkatkan pertemanan ya, menjadi sahabat gitu. Nah, biasanya kan kayak gitu. Kita terbuka dulu sama teman. Dan kamu pun pasti bisa menilai sendiri teman yang baik itu seperti apa. Di saat kamu bersama dia, kamu merasa nyamankah? Kamu memberikan cerita atau menyampaikan cerita rahasia pribadi kamu, apakah dia
bisa mempertahankan itu atau malah dia membicarakan kamu di belakang kamu. Bisa diseleksi. Kita harus mencari teman, dicari teman itu. Kalau kita diam terus kita nggak dapat teman. Jadi resiko kalau kata orang nanti dia kelihatan ini deh, ngapain sih, buang pikiran itu, nggak ada. Ya emang kayak gitu, itu resiko kita untuk keluar dari zona yang kita pemalu. Dan pemalu itu pun bisa diposisikan juga. Maksudnya ada saatnya kita memposisikan diri tidak berinteraksi. Ada posisinya saat ini kita harus berinteraksi secara sosial. Jadi pandai-pandai juga menempatkan diri. Tapi ini masalahnya sebenarnya tidak cukup untuk kita bahas dalam satu pertemuan. Karena masalahnya Rere ini cukup banyak. Stres akademik, tuntutan dari teman, tekanan dari teman sebaya, di pondok, ditambah tadi ada korban bullying. Ini kan traumamu ini juga belum sepenuhnya sembuh. Betul, perlu Iya, belum, perlu kita diskusikan lebih lanjut, perlu kalau boleh kita terapi, kita berikan ke Rere ya, treatment yang Rere tuh harus kembali semangat, move on dari hal-hal tersebut. Jadi korban bullying itu harus mentalnya berani, jangan mau diinjek-injek. Itu yang harus Rere kuat. Selain dari itu, kira-kira ada lagi nggak dari Rere sendiri untuk masalah yang sekarang yang Rere hadapi? Tidak, paling hanya itu saja sih yang sangat sulit. Itu kembali ke pikirannya Rere dan hatinya. Masalah capek, masalah lelah, banyak tuntutan, itu akan terselesaikan jika Rere tenang menghadapi situasi. Rere tidak langsung overthinking, Rere tidak merasa itu adalah beban, tapi Rere harus merasa itu adalah memang yang harus saya lakukan, dan saya harus senang dan nyaman melakukan itu. Caranya gimana biar Rere merasa senang? Oh iya, ini kan memang kebaikan saya, ini kan positif. Masalah misalnya Rere sudah berusaha semaksimal mungkin menyeimbangkan antara akademik di sekolah, pesantren, ditambah dengan bagaimana buat meningkatkan diri supaya sosialnya itu semakin tinggi. Itu kan di dalam waktu bersamaan bisa dilakukan. Seiring berjalannya waktu, kuncinya ada di sikapnya Rere, cara menyikapi. Jika dalam bersamaan ada waktu tugas dari sekolah, ada tugas dari pondok, ditambah teman yang masih belum, hubungan yang masih kurang baik, pertama selesaikan dulu tugas. Hubungan yang tidak baik ini simpan dulu di otak yang lain. Simpan dulu di otak. Simpan dulu, maksudnya sisihkan dulu porsinya, ada porsinya. Dikerjakan yang dipilih mana hal yang paling utama. Resiko yang paling besar jika saya mengambil, kalau semisal kamu memikirkan yang berteman ini aja, kan ini kan tidak terlalu penting. Utamanya kan kamu akademiknya bagus, pesantrennya bagus, hubungan dengan orang tua baik. Masalah teman kan banyak manusia dan teman di dunia persekolahan, di luar sekolah juga banyak, di pesantren juga banyak. Gak hanya dia kan? Iya betul. Jadi kamu mulai mengatur di pikiran porsi yang pantas kamu pikirkan di otak kamu itu apa aja. Hal yang gak penting kayak teman yang kurang terlalu kayak itu kan perilaku yang tidak baik ya, ngomong yang tidak baik atau terlalu membuat hatimu itu jadi tidak baik, tersinggung, tersakiti. Itu kan hal yang percuma kalau dipikirkan. Buang. Berarti dia tidak istimewa untuk dimasukkan ke pikirannya, tidak spesial. Jadi masukkan ke otak itu hal yang benar-benar penting. Yang nggak penting buang. Jadi kamu harus tegas sama diri sendiri. Ya, gitu Rere, tegas sama diri sendiri itu utamanya. Tegas dalam mengontrol emosi, memikirkan yang positif di dalam pikiran kita. Jadi dibuang nih, teman dibuang, ya biarin dia mau ngomong apa aja. Kalau kamu pas misalnya mengerjakan tugas kepikiran sama dia, tarik nafasmu, tarik nafas.
tugas, aku harus fokus mengerjakan tugas. Masalah teman, Allah akan membantu. Banyak teman, gak cuma. Jadi kamu, dia sendirinya kalau memang ingin berteman sama kamu datang sendiri, dan dia merasa bersalah mengatakan hal yang tersebut, atau beberapa kali dia merasa bersalah mengatakan yang tidak baik, dan melihat dong otomatis responnya Rere bagaimana, oh kelihatannya dia tersinggung, pasti dia akan merasa itu kalau dia benar-benar ingin berteman dan tulus berteman sama kamu. Jadi kamu istilahnya ya, kita membentengi diri, jual mahal lah istilahnya, dalam artian ya ngapain, dia kok yang harusnya minta maaf, bukan aku gitu. Terus fokus ngerjain tugas utamanya. Masalah di pesantren kalau semisal masih bisa dihandle sama orang lain, istilahnya atau bisa izin, atau bisa ngomong terbuka, misalnya ada jadwal piket nih, di saat hari ini kamu banyak tugas, ada kerja kelompok, ngomong sama teman, boleh nggak kita tukaran jadwal? Kenapa saya tidak berpikir seperti itu ya? Ya, karena kita harus terbuka, komunikasi, ngobrol sama teman, tukar jadwal. Saya tiketnya pas dijadwal, kamu boleh nggak, kamu sibuk nggak di hari itu? Soalnya hari ini saya banyak banget kegiatan ini. Kalau boleh dan minta tolong kamu luang dan bersedia, boleh nggak kita tukaran jadwal gitu. Dan itu juga dimulai dengan pertemanan, sosialisasi. Jadi kita harus bisa komunikasi, ngomong terbuka, biar masalah tugasmu ini kamu selesaikan dengan baik dan kamu dapat nilai yang baik. Misal juga Mbak sering juga, Ibu juga sering seperti itu. Jadi pas di pesantren ada teman yang jobnya sama-sama ini, ada teman kita yang kelihatannya tidak banyak kegiatan gitu. Dah, kita ngobrol. Dan seiring berjalannya waktu, kalau kalian sering kayak gitu, kalian akan jadi teman. Dan dia di saat posisi dia juga membutuhkan bantuan kamu, dan kamu bantu. Nah, disitulah meningkatnya pertemanan. Sampai saat ini, Rere sudah mendapatkan solusi. Sudah cukup lega. Sudah cukup lega ya. Oke, itu penting terbuka, komunikasi, dan harus menguatkan hati, tegas sama dirimu sendiri. Ya, masih banyak waktu yang perlu Rere jalani dan tantangan yang lebih berat. Ini belum seberapa. Jadi kamu tuh harus mengkerdilkan, gitu loh, mengkerdilkan beban-beban yang banyak. Misal kalau lagi banyak tuh, ibu juga sering ya, tugas apa segala macam tuh, belum lagi anak di rumah ya. Jadi banyak kayak gitu. Jadi kayak memikirkan, oh ini sih. Mereka tuh ribut kan di pikiran kita. Jadi kamu di situ kayak ngomong, diam dulu gitu kan. Kayak kamu tuh berinteraksi dengan pikiranmu sendiri. Ya, kan. Selesaikan itu sih. Siapa yang mulai duluan? Tugas apa yang dulu? Misal tugasnya yang kemarin udah 1 minggu nih belum dikerjain, akan besok ditanya. Yang di pondok ini ditanya kapan? Oh minggu depan kayaknya saya ada piket. Oh minggu depan saya ada acara ini. Berarti tugas yang seharusnya saya kerjakan hari ini atau besok mulai dicicil. Jadi kamu harus buat jadwal, buat timeline kegiatan setiap hari. Oh jam segini saya ini. Di waktu istirahat di sekolah kan ada. Oh iya. Ada kan waktu istirahat, manfaatkan waktu istirahat itu. Kalau waktu istirahat kamu misalnya perlu mengerjakan tugas 10 menit. Jadi gini, tidur 10 menit. Misal kadang gini ya, ada juga jam kosong tuh, bilang ke teman sebangkunya, nanti 10 menit bantuin saya ya. Kadang waktu 10 menit kita tidur itu sangat membantu tugas kamu, namanya pikiran. Tidur sekolah nggak apa-apa, tapi ada waktunya. Dan itu misalkan dari pergantian waktu ya, juga guru juga belum datang, bahkan ada waktu-waktu yang misalnya udah selesai tugas nih, gurunya pergi itu. Kadang kamu harus melihat situasi dan kondisi. Jadi kamu harus pandai-pandai memanfaatkan waktu situ. Di saat di pondok tidak bisa istirahat, waktunya kamu udah kerjakan, udah bener nih kerjain tugasnya, udah teman-teman dan semua. Gurunya pergi, ya udah tidur 10 menit ya, kalau datang gurunya bangunin ya. Kan udah fresh kembali, izin kamar mandi bentar, cuci muka, fokus lagi. Gitu. Jadi produktif ya istilahnya. Itu yang dinamakan produktif ya.
Produktif itu bukan karena banyak kegiatan yang padat banget, tapi dengan ada kegiatan yang kegiatannya itu bermanfaat dan tidak mengganggu kamu. Produktif itu gitu, kesehatanmu tetap terjaga, tidurmu masih terjaga, kegiatanmu yang lain berkembang, soft skill dan hard skillmu berkembang gitu. Kegiatan yang kamu lakukan itu ada hasilnya, ada perkembangan baik secara dalam diri kamu itu ada. Misalnya setelah mengerjakan di sekolah kamu mengerjakan tugas, kamu senang dan kamu melihat hasilnya yang dikerjakan itu. Kalaupun nanti hasilnya itu jelek, ya kamu ini lagi pegang, nggak apa-apa, kan masih bisa belajar lagi. Yang namanya belajar nggak harus sempurna ya, yang penting selalu berproses dan ada perkembangan. Tidak harus memikirkan nilai yang sempurna, tapi prosesnya gitu. Bisa, Resti pasti bisa. Iya, Resti pasti bisa, semangat, bisa kok. Nah, ada lagi yang ingin Rere sampaikan? Tidak, Ibu, sudah cukup. Sudah cukup. Tapi pembahasan kita ini kan masih panjang ya, dan kita masih fokus ke stres akademik tadi. Masalah teman belum secara konkret, belum secara jelas untuk diberikan solusi. Tapi sedikit disinggung, kira-kira untuk masalah teman ini bagaimana Rere menyikapinya ke depannya? Seperti yang Ibu katakan, saya harus membuang hal-hal yang sangat mengganggu di pikiran saya. Kemudian jika mereka tidak mau berteman dengan saya karena suatu hal yang mereka tidak suka, ya sudah, kasih banyak teman di pesantren maupun di sekolah, Ibu. Betul sekali. Jadi untuk konseling kita pada kesempatan ini, kira-kira Rere mendapatkan apa nih? Apa yang bisa Rere simpulkan? Yang bisa Rere simpulkan yang pertama yaitu adalah mengatur jadwal dengan tepat, memanfaatkan waktu yang tidak saya manfaatkan sebelumnya, kemudian berlatih bersosialisasi dengan teman, belajar terbuka, berkomunikasi, dan kemudian membuang hal-hal yang tidak berguna dan mengganggu. Ya, sama tegas sama diri sendiri. Tegas tapi tidak menyakiti ya. Oke. Dan stres akademik sudah kita selesaikan. Pertemanan juga cukup membantu ya. Cukup. Jadi ini kamu coba dulu situasi yang Ibu sampaikan tadi. Besok kalau misalnya ada peningkatan atau mungkin ada yang ingin disampaikan, oh iya Bu, ternyata ini boleh datang lagi ke ruang BK, cerita lagi ke Ibu. Nah, terkait tadi ternyata Rere adalah korban bullying juga. Nanti itu bisa kita bahas di pertemuan berikutnya. Boleh? Boleh. Ya. Baik, karena waktunya juga sudah cukup ya. Ini juga waktu sekolah sudah selesai. Kita sudah melaksanakan konseling individu ini. Saatnya kita pulang, istirahat. Rere istirahat, tetap melakukan kegiatan seperti biasanya, tapi dibawa dengan santai, nyaman, berpikir positif, dan tidak menganggap itu adalah beban. Itu adalah suatu ibadah, karena itu adalah hal positif. Lillahi ta'ala. Biar Rere tuh semangatnya, oh ini aku karena Allah nih, oh aku ini sekolah karena orang tua nih, oh nanti orang tua aku bangga nih, oh jangan anggap orang tua aku karena tadi paksa saya ini kan. Secara ekspresi, secara perilaku kesehariannya kan jadi mendukung kan. Tapi kalau ekspresi dan hati semangat pasti just mantap. Oke, gitu ya Rere. Iya. Next kita akan berbicara terkait bullying. Terima kasih ya Rere sudah datang. Kamu pokoknya rahasia yang sudah kamu sampaikan akan Ibu jaga aman. Ya Ibu, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktu Ibu. Ya. Dan pasti cukup lega bisa konseling hari ini dengan musyawarah. Siap, alhamdulillah. Oke. Rere pulang dulu ya. Iya Bu. Iya Rere. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam.